Halo, selamat datang di channel saya. Dalam video ini saya share kepada teman-teman semua tentang kebenaran yang menyedihkan tentang kehidupan. Jadi langsung saja saya tunjukkan fotonya. Ini fotonya. Foto pertama diambil dan diunggah di Instagram pada 14 September 2019. Sedangkan foto kedua diambil pada 8 Juni 2021 di Rumah Sakit Norvik. Yang mengejutkan, itu adalah orang yang sama, Nisa Gimir dari Nepal. Pada tahun 2018, Nisa berada di puncak karirnya sebagai model dan aktris papan atas di dunia perfilman. Perusahaan-perusahaan berebut untuk menjadikan brand ambassador orang-orang terkenal dari Nepal dan India, baik dari dunia politik maupun hiburan, berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya. Namun pada Januari 2019, ketika dia pergi ke Dehradun, India untuk mengasah kemampuannya dalam dunia akting dan modeling, nasib berkata lain. Setelah beberapa bulan di sana, ia mengalami kecelakaan. Keluarganya tak sanggup membayar biaya pengobatannya. Semua orang yang dulu begitu ingin berada di sisinya menghilang, dan puncak kejayaannya pun hilang dalam sekejap. Dia dipulangkan ke Nepal untuk menunggu ajalnya menjemput. Teman-temannya datang hanya untuk berfoto dengannya dan membagikannya di internet untuk mendapatkan like tanpa menyumbangkan bantuan apapun. Para politisi, artis, dan semua pengikutnya tiba-tiba menghilang di telan bumi. Di tengah masa kejayaannya dulu, ada seorang pengusaha bernama Mega Claudari yang ingin menggunakan jasanya sebagai brand ambassador produknya. Mega mengetahui tentang penyakit Nisa melalui internet, terutama dari foto-foto viral yang beredar. Walaupun dulu manajer Nisa menolak untuk bekerja sama dengannya, tapi hanya Mega lah satu-satunya orang yang datang untuk menyelamatkan di menit-menit terakhir hidupnya. Tetapi ironisnya, nasib berkata lain. Nisa meninggal dunia pada 1 September 2021. Kenyataan pahitnya adalah mereka yang bersorak ketika kita meraih kesuksesan kemungkinan besar akan pergi dan tak peduli ketika kita berada di masa sulit. Ada satu cerita pendek terkenal yang disebutkan dalam Mahabharata. Ceritanya begini, suatu hari seekor merpati terbang ke Raja Sibi. Dia mengatakan, "Elang itu mengejarku untuk membunuhku, tolong bantu aku, Tuan." Raja menenangkannya dengan mengatakan dia akan melindunginya dari bahaya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, elang terbang ke tempat itu. Dia mencoba untuk menyerang merpati itu. Raja menghentikannya dan mengatakan kepada elang, "Berhentilah melakukan ini. Apa yang kamu lakukan adalah perbuatan dosa. Kamu tidak seharusnya menyakiti yang lemah. Kembalilah." Elang mendengarkan dengan sabar dan kemudian bertanya, "Aku mau makan merpati. Kodratku memang dibuat seperti ini. Saya tidak bisa melakukan apapun tentang ini. Jika aku tidak membunuh merpati ini dan mengambil dagingnya, aku dan bayi-bayiku akan mati kelaparan. Dengan membantu merpati ini, kamu akan membunuh aku dan bayi-bayi elangku. Kamu ingin melakukan ini, Tuan?" Raja Sibi tertegun sejenak mendengarkan perkataan elang. Ketika cerita itu berakhir dengan pesan positif, Raja melindungi keduanya, baik elang maupun merpati, dengan menawarkan dagingnya kepada elang. Jalan tengah yang bagus bagi semuanya tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Kita semua perlu tahu bahwa tatanan alam jauh lebih kaku dan tidak kenal ampun dalam kenyataan. Sekarang bayangkan ketiga situasi ini. Yang pertama, seorang dokter berdoa bahwa dia harus mendapatkan pendapatan bagus setiap bulan, sehingga dia bisa memenuhi semua keinginan istrinya, mengirimkan anak-anaknya ke sekolah lebih bagus, dan menjalani kehidupan yang bahagia. Secara tidak langsung itu berarti dia harus mendapatkan lebih banyak pasien dan orang yang banyak di koloninya yang jatuh sakit dan menderita sakit. Situasi kedua, terdapat 5 siswa yang memenuhi syarat untuk 1 beasiswa di sebuah perguruan tinggi. Akhirnya, 1 siswa berhasil mendapatkannya dan dia sangat bahagia. Dia pulang ke rumah dan merayakannya. 4 siswa yang tersisa mengalami depresi dan sedih. Situasi ketiga, sebuah pabrik membuat obat-obatan dan menyelamatkan nyawa banyak orang di segala penjuru dunia. Tetapi air limbah dan gas beracun yang dikeluarkannya merusak mata pencaharian orang-orang di penjuru dunia lainnya. Kita semua hidup dalam ekosistem. Kita semua saling ketergantungan satu sama lain. Semua orang tidak bisa bahagia dan gembira pada saat bersamaan. Kita harus menukar kegembiraan kita dengan
kesakitan orang lain dan kegembiraan orang lain dengan kesakitan kita, untuk menjaga keseimbangan dalam alam semesta. Hidup terkadang membuat seseorang sedih sehingga kamu bisa bahagia, dan pada kehidupan yang sama terkadang membuat kamu sedih sehingga orang lain bisa bahagia. Ini adalah salah satu kenyataan menyedihkan tentang kehidupan.